Al-Haris memimpin apel siaga darurat bencana kekeringan dan karhutla tahun 2023. Intensitas hujan meningkat, warga kota Jambi diminta waspadai banjir. Bakal calon legislatif mantan narapidana wajib mengumumkan diri di media massa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini, edisi Senin 8 Mei 2023. Selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Farah Modina. Dan saya Vidya Francisca, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Terkait dengan waspada karhutla, saudara, pasca menetapkan status siaga darurat karhutla pada tanggal 10 Maret yang lalu, Gubernur Jambi Al-Haris memimpin apel siaga darurat bencana kekeringan dan karhutla untuk tahun 2023. Setelah menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan pada 10 Maret lalu, pemerintah Provinsi Jambi resmi menggelar apel siaga darurat penanganan bencana kekeringan dan karhutla tingkat provinsi tahun 2023. Apel itu dipimpin langsung Gubernur Al-Haris selaku Komandan Satuan Tugas Karhutla Provinsi Jambi. Gubernur Al-Haris mengatakan, apel yang dipusatkan di lapangan Korem 042 Garuda Putih pada pagi ini dilaksanakan dalam rangka mempersiapkan langkah-langkah penanganan bencana kekeringan dan kebakaran di seluruh daerah, khususnya di daerah rawan karhutla. Tak hanya itu, apel ini juga diselenggarakan dalam upaya memastikan kesiapan personel maupun peralatan yang dibutuhkan untuk penanggulangan karhutla. Antisipasi dini terhadap bencana karhutla sudah harus dilakukan sesegera mungkin, mengingat perubahan cuaca pada tahun 2023 diprediksi akan terjadi secara ekstrim. Melalui pemantapan upaya penanganan bencana itu diharapkan mampu meminimalisir potensi karhutla di Provinsi Jambi. Kita perlu kembali untuk menegaskan lagi pada Satgas semuanya bahwa hari ini kita sudah mulai lagi kembali untuk menyiagakan satgas-satgas dan posko-posko yang ada ini dengan perlengkapan yang ada untuk siaga darurat karhutla. Tujuannya adalah agar kita semua waspada, tidak hanya petugas tapi juga masyarakatnya. Warga masyarakat yang tinggal di kawasan hutan juga harus siap siaga. Berdasarkan data BPBD Provinsi Jambi sejak awal tahun 2023, luas lahan terbakar di Provinsi Jambi mencapai 14,11 hektar. Sementara titik panas dari awal Januari hingga 7 Mei 2023 mencapai 240 titik. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, Danrem 042 Garuda Putih siagakan ratusan personel gabungan antisipasi kebakaran hutan dan lahan. Personel ini disiagakan saat apel gabungan di Korem 042 Garuda Putih. Senin pagi 8 Mei 2023, Korem 042 Garuda Putih gelar apel untuk siagakan ratusan personel guna mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi. Danrem 042 Garuda Putih Brigjen TNI Supriyono mengatakan, dengan ditunjuknya sebagai Kepala Satgas Harian Karhutla Provinsi Jambi oleh Gubernur Jambi, beberapa strategi akan langsung dilakukan guna mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi. Salah satunya mengerahkan personel dan sarana prasarana ke titik rawan kebakaran hutan dan lahan. Terima kasih rekan sekalian, tadi kita saksikan bersama bahwa kita Pak Gubernur selaku Satgas penanggulangan bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan telah secara resmi meningkatkan status kita menjadi status darurat siaga. Artinya bahwa kita semua sekarang memiliki sertifikat tingkat 1 yang siap saat untuk bisa melaksanakan penanggulangan bencana itu. Saya selaku Danrem telah ditunjuk diangkat untuk menerima delegasi tentang pelaksanaan tugas dan satgas. Danrem menekankan kepada seluruh masyarakat dan perusahaan untuk tidak membakar hutan dan lahan di Provinsi Jambi. Tindakan tegas akan diberikan bila ditemukan adanya aksi tersebut di Provinsi Jambi. Asar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, beberapa hari ke depan ini diprediksi intensitas hujan di kota Jambi akan meningkat. Dan untuk itu pemerintah kota Jambi terus mewaspadai banjir maupun genangan air di sejumlah wilayah.
Beberapa hari ke depan diprediksi intensitas hujan di kota Jambi akan meningkat. Hal tersebut perlu diwaspadai untuk mengantisipasi adanya banjir atau genangan air yang merendam rumah warga. Hujan lebat yang mengguyur kota Jambi dalam waktu yang lama dapat merendam sejumlah wilayah di kota Jambi. Salah satunya di wilayah Alam Barajo, wilayah Jelutung, dan wilayah Kecamatan Kota Baru. Wakil Wali Kota Jambi Maulana mengajak masyarakat untuk gotong royong membersihkan saluran air. Pasalnya, banjir terjadi karena drainase yang tidak berfungsi dengan baik. Kemudian Sungai Batanghari yang sedang pasang dan banyaknya tumpukan sampah di pintu sungai. Pemerintah Kota Jambi berinisiatif untuk mendirikan dapur umum untuk wilayah yang terendam banjir dalam waktu yang cukup lama, sehingga dapat membantu masyarakat untuk menyiapkan makanan. Pasalnya, masyarakat tidak bisa memasak jika kondisi rumah terendam banjir. Di kawasan-kawasan tertentu yang memang secara alam berada rendah. Ini juga harus kita waspadai, termasuk Dinas Sosial, Damkar sudah briefing, Lurah Camat, dan masyarakat memahami nilai nomor 112 tadi. Nah, ini yang beberapa hari lalu juga ada beberapa titik genangan banjir yang waktunya cukup lama, maka kami perintahkan segera buka dapur umum, layanan makan, kemudian setelah itu surut. Maulana juga mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dan melaporkan setiap peristiwa ke 112 agar bisa segera diatasi dengan cepat oleh petugas damkar. Joko, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, suhu panas di Kabupaten Batanghari menandakan adanya peralihan musim dari hujan ke kemarau. BPBD menghimbau masyarakat untuk waspada cuaca ekstrim akibat peralihan musim. BPBD Batanghari melakukan berbagai upaya di tengah kondisi peralihan musim dari hujan ke kemarau yang terjadi saat ini. Salah satunya, memberikan imbauan kepada masyarakat untuk mewaspadai peralihan musim itu. Peralihan cuaca berpotensi munculnya cuaca ekstrim seperti angin kencang hingga hujan lebat disertai petir. Sekretaris BPBD Batanghari Samral Lubis mengatakan, berdasarkan prediksi BMKG, dalam beberapa hari ke depan akan terjadi peningkatan suhu panas di jam-jam tertentu, terutama pada siang hari. Menyikapi peningkatan suhu panas itu, masyarakat diimbau untuk menghindari area atau ruang terbuka yang dapat mengancam keselamatan. Dampak dari pengaruh cuaca ekstrim. Nah, di musim kemarau ini agak sedikit meningkat ekstrim sinar matahari yang menyinari Kabupaten Batanghari, sehingga ini yang membuat suhu udara itu meningkat sedikit daripada yang lain. Samral Lubis menambahkan cuaca tak menentu itu diprediksi akan terjadi pada bulan Mei hingga Juni mendatang. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Dalam gelaran Pesta Demokrasi, saudara, pemilih pemula di Kabupaten Sarolangun meminta elit politik untuk dapat mencerdaskan bangsa dan juga para pemilih. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen Menuju Pemilu 2024. Saudara, KPU Provinsi Jambi kembali mengingatkan sejumlah syarat bagi para calon anggota legislatif dari mantan narapidana, seperti wajib untuk bisa mengumumkan diri di media massa. KPU Provinsi Jambi kembali mengingatkan bagi bakal calon legislatif yang pernah terjerat hukum atau mantan narapidana untuk mengumumkan diri ke media massa. Komisioner KPU Provinsi Jambi Apnizal mengatakan, selain pendaftaran silon, dirinya juga meminta parpol dan bacalek untuk memperhatikan peraturan KPU nomor 10 tahun 2023 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan Kota. Selain persyaratan administrasi yang umum, bacalek juga harus memperhatikan pasal 18 huruf C, di mana partai politik peserta pemilu harus menyerahkan bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana. Jenis tindak pidananya harus diumumkan melalui media massa. Yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani hukuman pidana penjara.
Kemudian surat salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau telah inkrah. Kemudian yang poin ketiga, bukti pernyataan bahwa telah mengumumkan secara terbuka di media bahwa yang bersangkutan adalah mantan narapidana. Saat ini masa pendaftaran Bacalek untuk pemilu 2024 mendatang belum berakhir. KPU di setiap daerah masih membuka pendaftaran Bacalek selama beberapa hari ke depan. Apnizal mengimbau kepada seluruh partai politik untuk segera melakukan pendaftaran paling lambat hingga 14 Mei mendatang. Asar, TVRI Jambi melaporkan. 13 partai politik telah mengakses sistem informasi pencalonan atau SILON di KPU Provinsi Jambi. Hingga hari ke-8 masa pendaftaran ini belum ada partai politik yang mendaftarkan bakal calon legislatifnya di KPU Provinsi Jambi. Dari 18 partai politik peserta pemilu 2024, 13 diantaranya telah melakukan pendaftaran secara online di SILON. Saat ini, belum ada partai politik yang mengakses data 100%, baik input data maupun unggah dokumen bakal calon legislatifnya. Anggota KPU Provinsi Jambi Suparmin mengatakan, hingga hari ke-8 masa pendaftaran Bacalek, belum ada satupun partai pengurus politik yang mendaftarkan Bacalek secara langsung ke KPU. Pengurus parpol saat ini masih fokus untuk input data dan upload dokumen di aplikasi SILON. Sejauh ini, baru Partai Nasdem yang melakukan komunikasi untuk melakukan pendaftaran pada hari Rabu mendatang. Sedangkan partai lainnya belum ada yang memberikan jadwal untuk mendaftar. Mendapatkan mandat dari KPU RI untuk menerima pendaftaran bakal calon anggota DPD RI Dapil Provinsi Jambi dan juga menerima pengajuan bakal calon anggota DPD Provinsi dari partai politik peserta pemilu tahun 2024. Untuk terkait dengan pengajuan caleg anggota DPRD Provinsi, hingga hari ke-8 ini kita belum ada menerima satupun partai politik yang mengajukan. Merencanakan nanti baru tanggal 10 baru ada partai politik yang menyampaikan rencana mengajukan calegnya. Sementara untuk peserta calon perseorangan DPD RI, sudah ada 6 orang pendaftar, yakni Sum Indra, Walini, Lukman, Elviana, Muhammad Nuh, dan Abu Bakar Jamaliyah. Hingga Senin siang masih belum ada pendaftar baik bakal calon DPD RI maupun partai politik. Namun pada hari ke-9 besok dijadwalkan bakal calon DPD RI atas nama Mus Mulyadi akan melakukan pendaftaran. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, KPU Provinsi Jambi akan mengembalikan berkas bakal calon legislatif partai politik peserta pemilu tahun 2024 yang tidak memenuhi syarat. Dan pengembalian berkas tersebut akan dilakukan pada masa verifikasi berkas administrasi. Tahapan Pesta Demokrasi Pemilihan Umum 2024 terus bergulir. Saat ini, partai politik tengah menyiapkan berkas pendaftaran untuk bakal calon legislatifnya, terhitung sejak 1 hingga 14 Mei mendatang. Anggota KPU Provinsi Jambi Apnizal mengatakan pada masa pendaftaran, pihaknya hanya menerima dan memastikan persyaratan tersebut lengkap. Sementara untuk kesesuaian data atau persyaratan tersebut akan diperiksa saat masa verifikasi berkas administrasi 15 Mei hingga 23 Juni 2023. Pada tahapan itu, KPU akan membentuk tim yang akan bertugas mengecek keaslian dokumen sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Apnizal menegaskan, KPU akan mengembalikan berkas kepada partai politik jika ada berkas bacalek atau lainnya yang tak memenuhi syarat. Kendati demikian, masih tetap diberikan waktu untuk memperbaiki data atau dokumen yang kurang lengkap sebelum nantinya ditetapkan sebagai daftar calon sementara atau DCS. Di mana proses verifikasi administrasi adalah melihat dokumen yang dimaksud, terutama dengan syarat administrasi bakal calon, apakah sesuai, kemudian memenuhi syarat atau tidak. Nanti berkas itu kami akan kembalikan lagi atau disampaikan kepada partai politik tanggal 24 Juni sampai tanggal 26, kemudian menyampaikan bahwa status bakal calon itu memenuhi syarat atau belum memenuhi syarat. Jika nanti statusnya belum memenuhi syarat, dia akan bisa memperbaiki dokumen yang ada.
Syarat utama yang harus dipahami oleh partai politik saat mengajukan bakal calegnya yakni pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan di setiap daerah pemilihan atau dapil. Artinya, partai politik harus memahami peraturan KPU nomor 10 tahun 2023 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, serta intens berkoordinasi dengan pihak KPU dan memanfaatkan layanan helpdesk. Andri Wijaya, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, para pemilih pemula di Kabupaten Sarolangun berharap pemilu tahun 2024 dapat melahirkan wakil rakyat yang tidak hanya mengumbar janji, namun juga memberikan pendidikan politik sebagai pencerahan. Generasi milenial memiliki potensi besar sebagai pemilih pemula dalam gelaran Pesta Demokrasi Pemilu 2024. Pemilih pemula yang mahir akan kemajuan teknologi dapat mengakses beragam informasi dengan mudah, menilai dan melihat jejak rekam calon wakil rakyat maupun calon presiden. Sejumlah pemilih pemula di Kota Sarolangun berharap hajatan Pileg dan Pilpres pada tahun 2024 dapat menjadi awal yang baik sebagai pemilih. Para pemilih pemula ini berharap agar para elit politik baik di tingkat daerah dan nasional dapat memberikan edukasi politik yang cerdas dengan tidak membuat gaduh, serta mengelompokkan masyarakat dalam satu pilihan. Selain itu, para penyelenggara juga diminta aktif memberikan sosialisasi kepada para pemilih pemula, sehingga dapat memahami cara memilih yang benar saat berada di tempat pemungutan suara. Sebagai pemilih pemula berharap kepada KPU dan Bawaslu agar adanya sosialisasi terhadap surat-surat yang kami tidak pahami. Sebagai pemilih pemula, Pileg maupun Pilpres dapat memberikan edukasi politik seperti menghindari politik transaksional atau money politik. Para pemilih pemula juga berharap dengan adanya pengawasan yang ketat, penegak hukum terutama Bawaslu dapat menindak politik uang agar ada efek jera bagi elit politik. Edi Kusnadi, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menghadiri Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia tahun 2023. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini dalam segmen advertorial. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Saudara Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menghadiri Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia untuk tahun 2023. Abdullah Sani berharap bahwa kegiatan tersebut dapat mendorong percepatan ekonomi nasional dan juga daerah. Wakil Gubernur Abdullah Sani menghadiri Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia 2023. Kegiatan itu digelar secara virtual di salah satu hotel di Kota Jambi pada Senin pagi. Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia merupakan bagian dari penguatan ekonomi keuangan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Wakil Gubernur Abdullah Sani mengatakan, struktur ekonomi pada dasarnya akan terus berubah dengan kondisi ekonomi daerah. Karena itu, perlu adanya penyesuaian dan adaptasi agar tidak tergilas dengan perubahan digitalisasi. Kegiatan itu diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi nasional maupun daerah, khususnya bagi pelaku UMKM di Provinsi Jambi. Pemerintah pusat dan daerah saat ini sangat mendukung digitalisasi ekonomi yang salah satunya mulai kegiatan dan proses penyediaan barang dan jasa pemerintah. Dalam upaya mendukung digitalisasi ekonomi tersebut, pemerintah Provinsi Jambi melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa telah melakukan launching belanja pada aplikasi Bela Pengadaan.
Abdullah Sani menambahkan Pemprov Jambi mendukung digitalisasi ekonomi, salah satunya melalui kegiatan dan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui e-commerce dan marketplace. Joko Yazid, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi mengikuti Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia 2023. Kegiatan itu merupakan pengembangan dan perluasan percepatan pemulihan ekonomi nasional. Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi mengikuti Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia atau FEKDI 2023. Kegiatan tersebut digelar secara virtual di salah satu hotel di Kota Jambi pada Senin 8 Mei 2023. Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia itu digelar oleh Bank Indonesia bersama Kementerian Perekonomian Republik Indonesia. Tujuannya untuk percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, Mukti Rigowo, mengatakan, Festival Ekonomi Keuangan Digital ini merupakan kegiatan yang digelar setiap tahun. Ini untuk mendorong inovasi, kesadaran dan literasi masyarakat di bidang ekonomi dan keuangan digital Indonesia. Melalui Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia ini, telah berhasil meluncurkan Satgas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah P2DD, dan pengembangan pembayaran lintas negara. Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi telah menindaklanjuti hal tersebut dengan membentuk tim P2DD. Seremoni atau pembukaan secara resmi Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia yang dibuka oleh Presiden Republik Indonesia di Jambi. Kita bersama-sama mengikuti dan dihadiri oleh Wakil Gubernur Provinsi Jambi. Kegiatan ini terutama untuk mendorong awareness mengenai inovasi dan literasi keuangan digital di Indonesia. Ini merupakan kegiatan bersama Bank Indonesia dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Di kegiatan ini biasanya memang kita menyusun landasan kebijakan dan implementasi untuk pengembangan ekonomi keuangan digital. Biasanya seperti tahun 2021 dan 2002, dari PEKDI itu muncul kemudian pembentukan satuan tugas percepatan dan perluasan digitalisasi daerah untuk mendorong digitalisasi daerah seluruh provinsi. Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia merupakan bagian dari penguatan ekonomi keuangan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Hal tersebut bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Joko Yazid, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, untuk bisa memperingati puncak Hari Pendidikan Nasional tahun 2023, pemerintah Kabupaten Sarolangun menggelar upacara Hardiknas. Dan upacara tersebut dilaksanakan di lapangan Gunung Kembang, kantor Bupati Sarolangun. Penjabat Bupati Sarolangun bertindak sebagai pembina upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional Hardiknas tahun 2023. Turut hadir unsur Forkopimda, pejabat di lingkup Pemkab Sarolangun, ASN, serta guru dan tenaga pendidik, serta peserta didik dari jenjang sekolah dasar, SMP sederajat, SMA, SMK. Upacara Hardiknas tahun 2023 berbeda dari tahun sebelumnya. Seluruh peserta upacara, terutama anak-anak, menggunakan pakaian adat dari berbagai daerah. Sementara itu, para OPD dan tim penggerakan PKK memakai baju koko dan tengkulo. Selain itu, penjabat Bupati Sarolangun menyampaikan sambutan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Nadiem Anwar Makarim. Dalam sambutannya menyebutkan sejak 3 tahun terakhir telah diluncurkan program Merdeka Belajar, yaitu pendidikan yang menuntut bakat, minat, dan potensi peserta didik, agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai seorang manusia. Terpenting bagi kita bahwa kita harus punya tekad khususnya di Sarolangun ini. Harus punya tekad bagaimana caranya untuk sektor pendidikan ini kita mampu berkompetisi ke depan itu. Kalau masalah busana sebenarnya tidak masalah. Kemarin itu sebenarnya kita melaksanakan dengan menggunakan adat istiadat, terutama di seluruh Nusantara. Tadi sudah diwakili oleh siswa. Sementara itu, para kepala sekolah yang masih kesulitan memantau kualitas pendidikan bisa menggunakan data asesmen nasional di platform rapor pendidikan untuk melakukan perbaikan kualitas pelayanan.
Usai upacara, penjabat Bupati Sarolangun memberikan penghargaan dan surat keputusan kenaikan pangkat bagi tenaga pendidik di jenjang sekolah dasar dan SMP. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Bupati Bungo mengikuti rakor pengendalian inflasi pasca Idul Fitri 1444 Hijriah. Berdasarkan hasil rakor yang diselenggarakan pada Senin 8 Mei 2023, Kabupaten Bungo masuk 10 besar kabupaten kota dengan inflasi terendah secara nasional. Bupati Bungo bersama unsur Forkopimda dan dinas terkait mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah bersama Mendagri Tito Karnavian melalui virtual di ruang rapat rumah dinas Bupati Bungo. Sementara itu, Kadis Ketahanan Pangan Sofian Maas mengatakan, pasca Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah ini, Kabupaten Bungo termasuk dalam 10 kabupaten kota se-Indonesia dengan inflasi terendah. Ini berdasarkan data dari Mendagri yang disampaikan saat rakor pengendalian inflasi. Kedepan Pemkab Bungo akan melakukan antisipasi agar tidak terjadi lonjakan lagi dengan melakukan intervensi. Untuk saat ini kondisi pasar memang belum sepenuhnya normal. Hasil rapat hari ini terkait dengan inflasi Kabupaten Bungo, kita merupakan 10 terbesar inflasi terendah untuk tingkat nasional. Secara nasional kita 4,33 inflasinya. Untuk Provinsi Jambi kita berada di angka 0,27 angka inflasi. Itu terdiri dari semua komoditi, kita harganya sudah deflasi semua. Tinggal Lebaran kemarin cuma ada kenaikan tarif angkutan. Sementara itu, berdasarkan rakor pengendalian inflasi Kabupaten Bungo termasuk kabupaten yang memiliki angka inflasi terendah, yakni 4,33% secara nasional. Meski termasuk kabupaten dengan inflasi terendah, tapi tetap akan melakukan pengawasan dan pemantauan harga pangan di pasar tradisional. Jika terjadi lonjakan, akan langsung melakukan operasi pasar guna membantu meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pemerintah Kabupaten Merangin menggelar halal bihalal Idul Fitri 1444 Hijriah. Dan halal bihalal tersebut, saudara, menghadirkan penceramah Ustadz Abdul Somad. Ribuan jemaah di Kabupaten Merangin menghadiri halal bihalal Idul Fitri 1444 Hijriah yang digelar pemerintah Kabupaten Merangin. Halal bihalal yang digelar di Masjid Raya Al-Istiqomah Pasar Bawah Bangko itu menghadirkan Ustadz Abdul Somad. Pada momentum halal bihalal itu, Bupati Merangin Masyhuri mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada para jamaah dan masyarakat. Masyhuri minta kepada seluruh jamaah yang hadir untuk meluangkan waktu dan mendengarkan ceramah Ustadz Abdul Somad. Idul Fitri itu kami minta untuk secara khusus mendengarkan dan menyimak apa-apa yang disampaikan oleh beliau nanti, sehingga apa yang disampaikan nanti dapat terserap di dalam hati kita. Dan sekali lagi, kami mohon untuk selalu menjaga ketenangan, ketertiban dan kenyamanan kita bersama, agar ibadah kita pada hari ini, perkumpulan pada hari ini, majelis yang mulia ini nanti akan bermanfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz Abdul Somad dalam tausiahnya memaparkan 5 rukun negeri. 5 poin penting itu: pertama, tentang peran ulama; kedua, tentang pemimpin yang adil; ketiga, harapannya kepada anak muda; keempat, tentang orang kaya yang dermawan; dan terakhir, tentang pentingnya peran perempuan. Halal bihalal itu turut dihadiri Wakil Bupati Nilwan Yahya, Sekretaris Daerah Fajarman, dan para kepala organisasi perangkat daerah di jajaran Pemkab Merangin. Ramadan Cerbitakasa, TVRI Jambi melaporkan. Karena pasokan berkurang, harga ikan patin di Pasar Sengeti, Muaro Jambi naik sekitar 60%. Informasi penting lainnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini, Saudara. Informasi seputar haji. Untuk mengantisipasi kenaikan biaya sewa pesawat terbang, pemerintah Provinsi Jambi menambah anggaran penyelenggaraan embarkasi haji antara menjadi 27 miliar rupiah. Mendekati penyelenggaraan musim haji 1444 Hijriah, pemerintah Provinsi Jambi akan melakukan penambahan anggaran transportasi udara bagi jemaah haji menjadi 27 miliar rupiah. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, penambahan untuk ongkos penyewaan pesawat terbang ini dilakukan hingga 10 miliar dari alokasi awal yang sudah disiapkan 17 miliar rupiah. Penambahan anggaran untuk memberangkatkan jemaah dari embarkasi haji antara Provinsi Jambi menuju embarkasi haji Batam, baik pergi dan pulang, harus dilakukan untuk mengatasi kenaikan harga penyewaan pesawat. Pasalnya pada alokasi 17 miliar yang sudah ditetapkan di APBD murni tahun 2023 tidak memperhitungkan adanya kenaikan biaya penyewaan pesawat akibat naiknya aftur. Sudirman menjelaskan pada proses penambahan anggaran transportasi haji, pemerintah akan melakukan pergeseran mendahului perubahan APBD tahun 2023. Pergeseran anggaran tersebut dilakukan untuk mencukupi kekurangan biaya dalam penyelenggaraan embarkasi haji antara. Kita ngajukan nambah 10 miliar lagi. Dari alokasi 17 dari itu, alokasi 17 tambah 10. 27 miliar. Ya. Ini penambahan akan dimasuk ke anggaran mana, Pak? Perubahan, APBD perubahan. Ya. Artinya mendahului gitu? Ya, karena ada kekurangan ini kan kalau begitu namanya pergeseran. Oh, ya. Nah, namanya pergeseran. Kenapa? Dananya ada tetapi mau kurang. Bukan bikin rekening baru. Di dana yang tersedia itu kurang, nanti kita mendahului. Pada penyelenggaraan musim haji 1444 Hijriah, Kementerian Agama Republik Indonesia menetapkan kuota jemaah haji Provinsi Jambi 2.909 orang. Keberangkatannya akan terbagi dalam 8 kelompok terbang. Randy Arta, TVRI Jambi, melaporkan. Terkait dengan kasus tipikor, Saudara, mantan Direktur Utama PT PN6 berinisial ES ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi. ES diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam akuisisi PT Maji, anak dari perusahaan PT PN6. Kejaksaan Tinggi Jambi menerima surat pemberitahuan penetapan tersangka dari penyidik Polda Jambi terkait kasus dugaan korupsi akuisisi sawit di PT Mendahara Agrojaya Industri oleh PT PN6. Hal tersebut dibenarkan langsung oleh Kasipenkum Kejati Jambi, Leksi Fatarani. Berkas tersebut telah diterima pihak kejaksaan. Mantan Direktur Utama PT PN6 inisial IS ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi. Setelah diterimanya berkas ini, Kejaksaan Tinggi Jambi langsung menunjuk 7 orang jaksa untuk mengikuti kasus perkara tersebut hingga ke ranah pengadilan. Sementara itu, Leksi belum mengetahui nilai kerugian negara dari kasus perkara tersebut. Siang ini, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Jambi telah menerima penetapan tersangka dalam perkara korupsi akuisisi PT Mendahara Agrojaya Industri Maji oleh PT PN6 tahun 2012. Di mana dalam pemberitahuan tertanggal 31 Maret tersebut, penyidik Polda Jambi telah menetapkan salah seorang tersangka, yaitu IS inisialnya. Dalam surat pemberitahuan, Polda Jambi menyangkakan tersangka IS dengan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor Tahun 1999. Asar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, banyak peternak ikan gulung tikar akibat tingginya harga pakan dan bibit ikan. Kondisi ini membuat pasokan ikan patin terus menipis di Pasar Sengeti Muaro Jambi. Pasokan jenis ikan patin berkurang di sejumlah pasar tradisional Muaro Jambi, salah satunya Pasar Sengeti. Akibat sebagian peternak ikan patin menutup usaha lantaran mahalnya harga pakan dan bibit ikan patin. Minimnya persediaan ikan patin membuat harga ikan naik hingga 60% jika dibanding pada 2 pekan sebelumnya. Semula harga ikan patin dijual Rp22.000 per kilogram. Kini naik menjadi Rp28.000 per kilogram.
Para penjual ikan memprediksi harga ikan patin akan terus mengalami kenaikan hingga di harga Rp30.000 per kilogram, mengingat persediaan ikan di peternak ikan patin terus berkurang. Sementara itu, mayoritas persediaan ikan di Pasar Sengeti diperoleh hasil dari petani ikan Kerambah, Kabupaten Batanghari, Lubuk Ruso. Harganya? Tidak ada stabil lah, kemungkinan naik terus. Ini dari mana? Bisa-bisa 30 orang ngecer. Ini dari mana, Bang? Lubuk Ruso. Hah? Lah, kalau di Kerambah modalnya 28. Kalau kita harus kejual? Enceran 35, 33. 35. Sebelumnya berapa, Bang? Belumnya, gitulah dari puasa itu segitulah harga. Ya. Kenaikan harga ikan juga berdampak buruk pada hasil penjualan. Biasanya dalam satu hari bisa terjual 1 pikul, kini hanya mampu terjual 70 kg. Sepinya pembeli karena daya beli masyarakat menurun. Azam Afnan, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara, Provinsi Jambi memiliki banyak warisan budaya tak benda yang patut untuk dilestarikan. Salah satunya adalah tarian Ranggu Kumun. Tarian tersebut, saudara, merupakan pertunjukan tari tradisional yang berasal dari Desa Kumun Debai, Kabupaten Kerinci. Provinsi Jambi memiliki banyak warisan budaya tak benda yang patut dilestarikan. Salah satunya tarian Ranggu Kumun. Tari Ranggu Kumun merupakan pertunjukan tari tradisional Indonesia yang berasal dari Desa Kumun, Provinsi Jambi. Tari Ranggu Kumun ditetapkan oleh Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2018. Ketua HKK Kumun Debai Jambi Jalius mengatakan, ada beberapa jenis tari rangguk yang ada, namun tari Ranggu Kumun yang paling bertahan, di mana kesejarahannya juga masih dapat diketahui dengan jelas. Tari ini masih ditarikan oleh masyarakat dan biasanya ditampilkan di acara adat dan keagamaan seperti acara halal bihalal. Bahkan tari Ranggu Kumun ini pernah ditampilkan saat Presiden Soekarno berkunjung ke Provinsi Jambi. Yaitu setiap bulan kita selalu melakukan pertemuan-pertemuan untuk silaturahmi. Kemudian dalam kesempatan itu kita isi kegiatan kita dengan pengajian, ada kegiatan ibu-ibu arisan, dan juga ada koperasi HKKD. Tokoh masyarakat HKK Kumun Debai sekaligus Ketua Pelaksana Ahmad Amril mengatakan, sebagai generasi penerus, dirinya mengajak warga Kumun Debai untuk melestarikan budaya asalnya yang saat ini menjadi warisan budaya. Penampilan tari Ranggu Kumun sengaja ditampilkan untuk melestarikan budaya kepada generasi penerus agar tidak punah. Ada penampilan budaya asli daerah, khususnya daerah Kumun Debai, yang kita tetap lestarikan. Apalagi tari Ranggu Kumun itu sudah menjadi warisan budaya dunia yang ditetapkan dengan keputusan dari UNESCO. Ini yang harus tetap kita pertahankan. Pada awalnya tari rangguk hanya dimainkan oleh kaum laki-laki dengan rebana di pelataran rumah selepas bekerja di sawah atau kebun. Seiring perkembangan zaman atau tepatnya tahun 1950-an, kaum perempuan juga ikut berpartisipasi dalam pementasan tari rangguk. Tari rangguk ini memiliki sisi estetika, keindahan, serta sisi spiritual yang bersumber kepada ajaran Islam. Hal itu dapat terlihat dari gerakan mengangguk-angguk yang diselangi pepujian. Keduanya melambangkan rasa syukur dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilwan, TVRI Jambi, melaporkan. Pendaftaran Bacalek Parpol Provinsi Lampung wajib memenuhi 30% keterwakilan perempuan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan dalam segmen Lintas Andalas sesaat lagi.
Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, informasi datang dari Provinsi Lampung. Partai politik wajib memenuhi 30% keterwakilan perempuan dalam pengajuan pendaftaran bakal calon legislatif. Parpol yang tidak dapat memenuhi persyaratan itu tidak dapat mengikuti kontestasi politik. Partai politik peserta pemilu diwajibkan memenuhi keterwakilan perempuan dalam pengajuan pendaftaran bakal calon legislatif. Regulasi ini telah diatur oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 dan Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam peraturan itu, parpol diwajibkan memenuhi keterwakilan perempuan sebanyak 30% dari total bacalek yang diajukan. Jika hal itu tidak dipenuhi, maka parpol peserta pemilu tidak dapat mengikuti kontestasi politik. Anggota KPU Kabupaten Pesisir Barat Ramzi mengatakan, dalam peraturan tersebut jika parpol mengajukan 3 bacalek maka harus memenuhi 1 bacalek perempuan. Sedangkan jika parpol mengajukan 7 bacalek, maka harus memenuhi 2 bacalek perempuan, dan sedangkan untuk di wilayah Kabupaten Pesisir Barat, jika pada 4 dapil pendaftaran bakal calon legislatif terpenuhi 100%, maka setiap dapil harus memiliki keterwakilan perempuan sebanyak 2 orang di setiap dapil. Karena Pesisir Barat memiliki jumlah kursi anggota DPRD sebanyak 25 kursi. Jika parpol tidak memenuhi minimal keterwakilan perempuan dalam pengajuan pendaftaran bacalek, maka berkas pendaftaran bacalek dari partai yang bersangkutan akan dikembalikan. Tetapi bila parpol hanya memenuhi keterwakilan perempuan di 3 dari 4 dapil yang ada, maka parpol tidak dapat mengikuti kontestasi politik di dapil yang tidak memenuhi keterwakilan perempuan. 30% itu, jadi kalau di Pesisir Barat, karena itu sudah menjadi lampiran daripada keputusan, kalau 1 sampai 3 maka dia ada salah satu perempuan. Kalau dia 1 sampai 6 maka ada 2. 1 sampai 7 maka ada 2 juga keterwakilan bacaleknya daripada perempuan. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya di Pesisir Barat setiap dapil ada keterwakilan perempuan 2. Ramzi menghimbau parpol dalam pengajuan pendaftaran bacalek agar memenuhi keterwakilan 30% perempuan agar pelaksanaan pendaftaran bacalek tidak terkendala. Andre Alisande, TVRI Lampung melaporkan. Di tengah musim pancaroba saat ini, saudara, warga diminta untuk tetap waspada terhadap penyakit infeksi saluran pernafasan akut. Karena berbagai penyakit yang disebabkan oleh virus kerap muncul saat cuaca yang tidak menentu. Guna mewaspadai sejumlah penyakit yang kerap muncul saat musim pancaroba, Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu mengingatkan warga untuk menjaga kesehatan. Warga diminta untuk mewaspadai penyakit menular infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA yang kerap menyerang di musim pancaroba, dengan menjaga imunitas tubuh serta mengurangi terpapar asap rokok. Hingga Maret lalu sebanyak 259 orang terpapar ISPA tahun 2023, sedangkan sepanjang tahun 2022 sebanyak 30.505 orang yang terpapar ISPA. Menurutnya, penyakit ISPA memang biasa muncul ketika musim pancaroba, terlebih saat ini cuaca ekstrim dengan suhu panas terjadi di Provinsi Bengkulu. Peringatan ini merujuk pada kasus ISPA yang menyerang pada warga binaan di Lapas Curup belakangan ini. Kita menghimbau ya agar terhindar dari ISPA ini, pertama ya agar betul-betul kita menjaga kondisi kesehatan tubuh kita. Yang kedua, lingkungan kita harus betul-betul ya sehat ya, terutama udaranya harus betul udara yang segar. Lingkungan tersebut harapan kita tidak ada yang tidak merokok, kalau maupun merokok harus di luar ruangan misalnya kan. Kemudian bagaimana cahaya yang cukup masuk ya, atau kemudian kepada kalau warga binaan tentu mereka harus banyak olahraga ya, kemudian juga harus banyak mengkena sinar matahari atau berjemur. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu Herwan Antoni memastikan seluruh warga binaan yang terserang ISPA tersebut telah mendapat penanganan dari fasilitas pelayanan kesehatan Lapas Curup. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Saudara, jembatan penghubung
Saudara, jembatan penghubung antar desa Bangun Karya dengan desa Tanjung Sari, Kecamatan Ulokupai, Kabupaten Bengkulu Utara rusak berat. Tak hanya berlubang, jembatan yang terbuat dari kayu itu juga telah lapuk. Beginilah kondisi jembatan penghubung antar desa Bangun Karya, desa Tanjung Sari, Kecamatan Ulokupai, Kabupaten Bengkulu Utara. Tampak jembatan yang terbuat dari papan kayu ini sudah mulai lapuk dimakan oleh waktu. Bahkan di sisi kanan dan kiri jembatan sudah berlobang, sehingga membuat pengguna jalan harus sangat berhati-hati saat melintas. Kepala Desa Bangun Karya Agus Setiadi mengatakan rusaknya jembatan ini sudah terjadi dalam 2 tahun terakhir. Bahkan di desa ini terdapat 2 jembatan penghubung desa yang kondisinya sama. Agus Setiadi berharap pemerintah kabupaten dapat segera memperbaiki jembatan tersebut, mengingat jembatan tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena merupakan akses utama masyarakat melakukan aktivitas sehari-hari. Jalan ini jalan pemerintah daerah, jadi dari dana DD kan tidak bisa untuk membetuli jalan jembatan tersebut. Jadi kami berharap dengan pemerintah daerah yang terkait untuk memperhatikan jalan dan jembatan yang ada di desa kami antara desa Tanjung Sari menuju desa Bangun Karya. Masalah jangka waktunya kami sendiri kurang paham itu Pak, berapa ya tergantung dengan pemerintah daerahnya lah, kapan akan memikirkan kami. Sejauh ini jembatan tersebut hanya bisa diperbaiki secara swadaya oleh masyarakat dan pemerintah desa dengan menggunakan material kayu seadanya, sehingga perbaikan yang dilakukan hanya bertahan selama 2-3 bulan saja. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Saudara, relawan Pustaka asal Lampung Selatan rela menyeberangi lautan untuk bisa memberikan buku bacaan gratis kepada anak pulau. Dan upaya tersebut dilakukan demi mencerdaskan anak bangsa di Pulau Sebuku, Provinsi Lampung. Ardianto dan Abdul Rahman sudah bertekad bulat mengunjungi Pulau Sebuku, Kecamatan Rajabasa, Lampung Selatan. Ratusan buku bacaan dan ikro telah dibawa dan akan dibagikan kepada anak-anak. Meski berlayar dengan perahu motor selama berjam-jam, namun tak juga menyurutkan niat mereka. Beruntung hari ini cuaca bersahabat, sehingga dalam waktu 3 jam pelayaran sampai tujuan. Keduanya langsung mendatangi anak-anak yang sudah menunggu. Anak-anak Pulau Sebuku sangat gembira dengan antusias mereka menyimak satu persatu lembaran buku cerita, sepertinya tak ingin melewatkan satu huruf pun alur cerita yang mereka baca. Anak-anak memiliki minat baca yang cukup tinggi. Dengan didampingi guru, mereka rela menunggu di dermaga dan tak mengganti baju sekolah. Anak-anak khawatir tak mendapatkan buku baru yang mereka pesan sebulan lalu. Sebagai apresiasi, kedua relawan pustaka ini memberikan buku ikro dan membiarkan buku bacaan dibawa pulang. Kita dari relawan Pustaka Bergerak Indonesia memberikan donasi untuk anak-anak Pulau Sebuku ya. Yang didonasikan yaitu berupa pulpen, alat tulis, dan sebagian juz amma, Al-Quran, dan Iqro bersama dengan K2P dari Palas Lampung Selatan, Pak. Kondisinya gimana di sini? Kondisi untuk terhadap anak-anak para orang tua itu sangat mendukung dan sangat merespon terhadap perpustakaan keliling yang menyambangi anak-anak yang sulit dijangkau. Mereka sangat senang sekali karena itu bisa membantu mereka untuk melancarkan mereka membaca. Harapannya ke depan gimana, Bu? Harapannya ke depan adalah supaya lebih banyak lagi relawan yang datang berkunjung memberikan donasinya kepada kami di Pulau Sebuku. Perpustakaan keliling merupakan kegiatan rutin para relawan pustaka. Mereka akan terus berusaha menebar virus baca kepada anak-anak pulau dan menjadikan buku sebagai jendela dunia. Ages TVRI Lampung melaporkan. Dan informasi tadi saudara sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Saya Vidya Francisca. Dan saya Farah Modina bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.